Masa iya ada masyarakat yang mendukung oknum TNI untuk melakukan kekerasan kepada warga? Ini bukan zaman Orde Baru. Masa iya ada masyarakat yang setolol itu? Nggak mungkin. Makanya ini adalah sebuah kebohongan. Ini kemudian adalah sebuah, kalau bagi saya adalah upaya untuk menipu masyarakat. Sekarang mana ada sih masyarakat yang kemudian mendukung, bahkan bersama-sama dengan TNI, mendukung apa yang dilakukan oleh TNI, yakni oknumnya kemudian menganiaya warga masyarakat, meskipun masyarakat itu salah. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari karangan bunga yang ramai ada di halaman Yonif Rider 408 Boyolali. Nah, ini kan kalau bagi saya, ini adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata. Iya kan? Setelah penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada warga masyarakat yang juga merupakan relawan Ganjar Pranowo, kemudian membuat mereka akhirnya babak belur dan harus dirawat di rumah sakit. Dan satu orang yang bernama Arif Diva ini sampai sekarang ini juga masih belum sadar, belum bisa diajak bicara, masih koma. Sementara yang satu lagi, Slamet Andono, ini sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa menceritakan kepada Pak Ganjar kemarin ketika dikunjungi atau disambangi oleh Pak Ganjar, sudah bisa bercerita bahwa apa yang disampaikan oleh Kodam 4 Diponegoro itu tidak sesuai fakta. Kodam 4 Diponegoro kan menyatakan bahwa ada terjadi cekcok, ada terjadi kesalahpahaman, kemudian mereka dianiaya. Padahal menurut CCTV dan menurut saksi korban, si Arif Andono ini, si Slamet Andono, ini kan tidak ada. Tiba-tiba dia kemudian dicegat, lalu diseret, ditarik ke dalam markas, kemudian dia di sana dia dipukuli oleh 5-6 orang. Bahkan keadaannya juga seperti itu. Sekarang masih harus dirawat intensif meskipun kondisinya sudah lebih baik. Nah, ini yang menjadi aneh bagi saya, dan ini bagi saya adalah sebuah kebohongan yang sangat nyata. Ketika ada beberapa oknum warga masyarakat yang mengatasnamakan warga Boyolali, beberapa komunitas ini kemudian mengirimkan karangan bunga berupa dukungan kepada TNI. Nah, ini kan jadi aneh. Masa iya ada masyarakat yang mendukung oknum TNI untuk melakukan kekerasan kepada warga? Ini bukan zaman Orde Baru. Masa iya ada masyarakat yang setolol itu? Nggak mungkin. Makanya ini adalah sebuah kebohongan. Ini kemudian adalah sebuah, kalau bagi saya adalah upaya untuk menipu masyarakat. Sekarang mana ada sih masyarakat yang kemudian mendukung, bahkan bersama-sama dengan TNI, mendukung apa yang dilakukan oleh TNI, yakni oknumnya kemudian menganiaya warga masyarakat, meskipun masyarakat itu salah. Sekarang begini, kalau misalkan masyarakat ini kemudian dikatakan salah, melanggar aturan lalu lintas dengan menggunakan knalpot bising, dengan menggunakan knalpot brong, kenapa dukungan dari masyarakat ini tidak dialihkan kepada pihak kepolisian? Tidak diarahkan kepada Satlantas Polres Boyolali untuk menindak itu? Karena kalau kita lihat karangan-karangan bunga ini, tulisannya adalah pemilu yang damai, lalu kemudian tertib lalu lintas, kemudian tidak berisik, lalu lintas yang aman dan nyaman, itu harusnya diarahkan kepada Satlantas Polres Boyolali, bukan kepada Yonif Rider Boyolali. Ini salah alamat. Nah, jadi bagi saya, dukungan ini adalah bentuk upaya untuk melegitimasi atau menormalisasi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat, oleh oknum TNI ini. Apalagi coba, masa iya sekarang? Sekarang gini loh, masyarakat ini yang kemudian katanya masyarakat mengatasnamakan warga masyarakat, kemudian dia mendukung tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI.
Coba bayangkan kalau tindak kekerasan ini menimpa keluarga mereka. Apakah mereka akan mendukung ini? Saya rasa juga nggak bakal. Justru mereka mungkin ada di barisan paling depan sendiri untuk menuntut keadilan. Itu pasti yang terjadi. Jadi ini adalah sebuah kebohongan, adalah sebuah upaya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI ini. Nah, sekarang kan kabarnya sudah ada 6 orang tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara berdasarkan rekaman CCTV dan berdasarkan saksi-saksi, pelaku ini adalah 15 orang. Nah, sementara yang 9-nya kemana? Sekarang begini, 6 orang tersangka ini semuanya berpangkat prada. Sementara dalam satu kompi ini, kemudian ketika ada penjagaan, apakah mungkin semuanya ini adalah berpangkat prada? Kayaknya nggak mungkin. Pasti ada 1 atau 2 orang yang levelnya di atas mereka secara tingkatan kepangkatan. Pasti ada. Apakah mereka ini juga tidak dilibatkan atau juga tidak ditetapkan sebagai tersangka juga? Kenapa harus prada-prada ini yang dikorbankan? Ini kan menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar. Jadi peristiwa ini memang kalau bagi saya sendiri, menimbulkan ribuan sekali tanda tanya. Aneh, apalagi ada pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan warga masyarakat. Sekarang begini loh, masyarakat kita ini saat ini sedang lagi susah. Pergantian tahun, kemudian juga baru saja anak-anak ini liburan sekolah, kemudian mereka baru masuk sekolah, mungkin banyak sekali pengeluaran untuk kebutuhan sekolah. Masa iya sempat-sempatnya bikin karangan bunga? Ya kan nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti lebih realistis lah mereka. Jadi yang patut dipertanyakan ini masyarakat mana? Komunitas masyarakat yang mewakili mana? Nah, jadi saya merasa kasihan dengan beberapa warga Boyolali yang ketika dulu di tahun 2019 kemudian dihina oleh Prabowo Subianto, kemudian dikatakan tampang-tampang Boyolali yang nggak patut masuk ke dalam hotel, masuk ke dalam mall. Sekarang warga Boyolali ini juga dianiaya oleh oknum aparat TNI. Nah, ini yang pada akhirnya bagi saya pribadi atau mungkin juga beberapa masyarakat ini kan menganggap ini adalah sebuah aneh dan membuat ini hal ini seperti memang sengaja direkayasa untuk melegitimasi apa yang dilakukan oleh oknum anggota TNI itu. Atau ada upaya-upaya ini adalah membangkitkan lagi Orde Baru. Tindakan aparat yang begitu represif kepada warga, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini harus ditindak. Tapi kalau bagi saya lebih setuju bahwa seluruh yang terlibat di sana, bukan hanya 6 orang tersangka ini, tapi semua yang terlibat, baik itu yang melihat atau yang membiarkan kejadian ini berlangsung meskipun dia tahu, dari 15 orang ini, saya lebih setuju kalau mereka ini dipecat dari TNI, kemudian dihukum dengan pidana sipil, dengan KUHP. Karena apa? Terus terang, kalau melihat kejadian seperti ini, saya sangat amat meragukan netralitas dari TNI. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu pasal apa yang akan dikenakan. Bisa jadi nanti hukumannya ini hanya berupa sanksi, kemudian berupa teguran, lalu kemudian sanksi administratif misalkan, dipindahkan atau dimutasi dan sebagainya, hanya seperti itu. Kita tidak pernah tahu pasal apa yang digunakan, kemudian pasal apa yang untuk menjerat mereka. Karena apa? Karena ini adalah rahasia internal dari TNI. Kita menghargai itu. Tapi kalau misalkan ini kemudian mereka dipecat, lalu kemudian mereka dihukum dengan hukum pidana umum, dengan KUHP pasal 351 misalkan, penganiayaan, lalu kemudian dengan pasal tentang tindak kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan cedera berat kepada korban. Bisa digunakan dengan pasal berlapis dan kita bisa mengawal itu, kita bisa mengawasi itu. Tapi terus terang, kalau misalkan dengan pengadilan militer, kita tidak bisa mengontrol itu, kita tidak bisa mengawal itu, karena memang benar-benar sangat internal, sangat privasi bagi mereka. Itulah yang membuat jeritan hati saya sebagai seorang masyarakat yang ingin ini diusut benar-benar, kemudian ingin diberlakukan seadil-adilnya. Karena kalau misalkan memang ada kesalahan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin. Kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan, ditegur, kemudian
diserahkan kepada yang berwenang. Nggak perlu dipukuli, nggak perlu dihajar. Kalau kita mengatakan kesalahan melakukan geber-geber knalpot berisik, knalpot bising, dan knalpot brom, bukan hanya pendukung Pak Ganjar. Semua dari ketiga paslon ini pendukungnya semuanya juga menggunakan itu, melakukan itu. Tapi kenapa yang digebukin cuma pendukung Pak Ganjar Pranowo? Ini kan aneh. Itu loh yang membuat kita semua sekarang menjadi timbul ribuan tanda tanya besar di benak kita masing-masing. Dan lebih parahnya lagi, karangan bunga ini, dukungan kepada TNI, oknumnya yang kemudian menganiaya masyarakat, juga didukung oleh buzzer-buzzer Prabowo di media sosial. Salah satunya juga adalah para pegawai PSI. Mereka mendukung itu. Katanya ini sudah sesuai prosedur, mendukung mereka untuk menjaga marwah TNI, kemudian melaksanakan tugas negara. Tugas negara mana yang ngebuki warganya sendiri? Kamu mau digebukin? Kan itu sekarang pertanyaannya. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali pertanyaan, banyak sekali timbul kecurigaan warga masyarakat bahwa ini memang sudah didesain, sudah disetting, alat TNI ini digunakan sebagai alat untuk menggembosi. Mungkin bisa jadi untuk menggebuki salah satu pendukung dari pasangan calon ini. Ini yang menjadi kecurigaan saya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa percaya, tidak bisa melunturkan kepercayaan saya kepada aparat, baik itu aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk kecintaan saya kepada NKRI, bentuk kecintaan saya kepada aparat supaya apa? Supaya netral, supaya banyak sekali dukungan dari warga masyarakat. Berkesinambungan antara TNI, Polri, dan warga masyarakat ini terus dijaga sampai kapanpun. Apalagi ini adalah situasi yang cukup panas di menjelang pemilu tahun 2024. Dan kepada buzzer-buzzer Prabowo yang mendukung ini semua, mendukung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI, saya harap maklum. Saya juga maklum, paham, karena yang mereka dukung adalah seorang penculik yang bengis. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk TNI yang harus netral. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 2024 Prabowo kalah, rakyat menang.